Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Fahmi dengan NIM 40 dari Prodi TSD. Pada kali ini akan mempresentasikan tentang matpens saya dari bab 1 sampai 3 dengan judul Prediksi Harga Saham Bank Mandiri dengan time series transformer serta analisis volatilitas dengan GARS. Untuk yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya adalah saham merupakan salah satu bentuk investasi yang mencerminkan kepemilikan atas nilai suatu perusahaan. Meskipun menawarkan potensi keuntungan tinggi, investasi saham juga mengandung risiko yang signifikan akibat fluktuasi harga. Seiring berkembangnya teknologi, metode machine learning semakin banyak digunakan untuk memprediksi harga saham, karena kemampuannya dalam mengenali pola nonlinear. Dari metode konvensional hingga mode advance seperti model STM yang populer dalam prediksi time series. Namun, sebuah studi menunjukkan bahwa time series transformer lebih efektif dalam menangani dependensi temporal yang kompleks. Di samping prediksi harga, analisis volatilitas menjadi aspek krusial karena memberikan gambaran tingkat risiko pasar yang dapat berdampak langsung pada pengambilan keputusan investasi. Untuk masalah yang pertama, bagaimana performa model time series transformer dalam prediksi harga saham Bank Mandiri? Yang kedua, bagaimana model GARS dapat digunakan untuk mengukur volatilitas dan risiko investasi saham Bank Mandiri? Yang ketiga, seberapa efektif integrasi keduanya dalam memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pergerakan dan risiko saham Bank Mandiri. Tujuan penelitian, yang pertama menganalisis performa time series transformer dalam memprediksi harga saham Bank Mandiri. Yang kedua, menerapkan model GARS untuk mengukur volatilitas dan risiko saham berdasarkan return historis. Dan yang ketiga, mengevaluasi efektivitas integrasi kedua model, yaitu time series transformer dan juga GARS dalam memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pergerakan harga dan juga risiko investasi saham Bank Mandiri. Untuk manfaat penelitian yang pertama memberikan metode prediksi harga saham yang lebih akurat, serta informasi mengenai volatilitas saham untuk manajemen risiko yang lebih baik. Yang kedua, menambah referensi tentang penggunaan time series transformer dan GARS dalam analisis pasar saham. Yang ketiga, menunjukkan bahwa data rentang waktu dapat digunakan untuk melakukan prediksi harga saham dan volatilitasnya. Untuk berdasarkan penelitian sendiri ada 4. Yang pertama, data yang digunakan adalah harga saham harian Bank Mandiri atau BMRI yang diperoleh dari Yahoo Finance dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Model yang dibandingkan adalah time series transformer dengan evaluasi menggunakan metrik MSE, RMSE, dan MAPE. Model GARS hanya digunakan untuk mengukur volatilitas dan risiko saham, tidak digunakan untuk prediksi harga saham secara langsung. Penelitian ini juga tidak mencakup trading strategi atau keputusan jual beli saham, tetapi hanya berfokus pada prediksi harga dan analisis risiko. Bab kedua, tujuan pustaka. Yang pertama, ada saham. Saham merupakan instrumen keuangan yang mencerminkan kepemilikan atas suatu perusahaan dan memberikan hak atas dividen serta potensi apresiasi nilai menurut Fama dan Miller pada tahun 1972. Prediksi harga saham adalah aspek penting dalam analisis keuangan, bertujuan untuk mengantisipasi pergerakan harga di masa depan. Gerakan tradisional seperti analisis teknikal dan fundamental telah digunakan secara luas, tetapi memiliki keterbatasan dalam menangkap kompleksitas pasar yang bersifat non-linear dan dinamis. Volatilitas saham dalam keuangan mengacu pada tingkat fluktuasi harga suatu aset atau instrumen keuangan dalam periode tertentu. Secara statistik, volatilitas sering diukur menggunakan deviasi standar dari return logaritmik harga menurut Taylor tahun 1986. Deep learning untuk time series. Deep learning telah menunjukkan potensi besar dalam memodelkan data deret waktu, terutama dalam konteks keuangan. Namun, model-model ini memiliki keterbatasan dalam menangani dependensi jangka panjang dan paralelisasi proses pelatihan. Oleh karena itu, arsitektur baru seperti transformer mulai diterapkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Time series transformer. Arsitektur transformer pertama kali diperkenalkan oleh Vaswan et al. Tahun 2017 dalam konteks pemrosesan bahasa alami (NLP). Dengan pendekatan revolusioner berbasis mekanisme self-attention untuk menggantikan arsitektur RNN dan LSTM yang memiliki keterbatasan dalam menangani dependensi jangka panjang. Arsitektur transformer terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, input embedding layer, yaitu proses dalam memasukkan data. Kedua adalah positional encoding, yaitu encoding data runtun waktu yang dilakukan dengan menggunakan fungsi sinus dan kosinus. Kemudian encoder only, karena biasanya data time series dalam arsitektur transformer hanya perlu encoder only, tidak decoder. Kemudian self-attention mechanism seperti yang terjadi sebelumnya, yaitu self-attention adalah komponen penting dari transformer sendiri yang memiliki kemampuan untuk memperhatikan tiap data harga saham
dengan harga lainnya. Kemudian ada output layer, yaitu layer terakhir yang akan menghasilkan prediksi harga saham. Kemudian ada guards. Guards sendiri disempurnakan dari model ARCS oleh tim Boller-Slave. Guards memungkinkan kita untuk memprediksi seberapa besar kerusakan atau risiko pada waktu mendatang dengan mempertimbangkan data masa lalu, termasuk varian sebelumnya dan kesalahan prediksi yang sudah terjadi. Yang terakhir adalah evaluasi performa model. Untuk model transformer sendiri, evaluasi akan menggunakan metrik MSE, RMSE, dan MAPE, dan model guards akan menggunakan metrik log likelihood, HIC, PIC, Algebraic text, dan ARC-LM test. Untuk penelitian terkait, yang pertama ada TRIA pada tahun 2024 pada saham Bank Mandiri dengan model linear regression menghasilkan RMSE 0,05 dan absolute error 0,08. Karena pada tahun 2020 pada saham Bank BRI metode LSTM mengurangi nilai RMSE yaitu 227,47 dan Hartanto 2022 menunjukkan bahwa model GARD 1,1 mampu memprediksi nilai indeks saham syariah Indonesia. Saja ada bab 3 yaitu penelitian. Untuk yang pertama, jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif explanatory karena datanya berupa angka dan juga berusaha untuk menjelaskan hasil dari prediksi harga saham. Pendekatannya menggunakan analisis data time series dengan model transformer dan cards. Sumber datanya sendiri, datanya sekunder dari Yahoo Finance dengan rentang waktu 2020 sampai 2024. Sumber data longitudinal atau berurutan waktu. Untuk alat sendiri, pada penelitian ini akan menggunakan Google Notebook Environment, yaitu notebook yang berbasis cloud. Kemudian bahan, yaitu data BMRI dari Yahoo Finance, variabel bebas dan terikat sama-sama harga saham karena bersifat auto-regresi. Untuk library sendiri yang dipakai yang utama ada Pandas dan NumPy untuk manipulasi dan analisis data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, Finance untuk pengambilan data saham, Scikit-learn untuk pre-processing dan evaluasi metrik, dan kemudian ada ARC untuk pemodelan volatilitas dengan guards, kemudian PyTorch untuk membangun dan melatih model time series transformer, dan Optuna untuk mencari parameter terbaik dari model transformer. Berikutnya ada tahapan penelitian. Yang pertama mulai yaitu pengumpulan data, kemudian ada di pre-processing, kemudian bercabang menjadi dua, yang kiri untuk model transformer dan kanan untuk model guards. Untuk model guards sendiri, yang pertama menghitung log return dari harga penutupan, yang kemudian akan digunakan sebagai pemodelan volatilitas itu sendiri dan dievaluasi menggunakan metode yang sebelumnya. Untuk bagian kiri, model transformer sebelum dilakukan pemodelan dilakukan pembagian data menjadi trend, val, dan test. Kemudian setelah dibagi yang dilakukan pemodelan, kemudian evaluasi hingga simpulan. Ini adalah penjelasan lebih lengkapnya. Data historis dibagi secara kronologis menjadi data pelatihan dan data pengujian. Kemudian ada harga penutupan dihitung jadi log return seperti yang dijelaskan sebelumnya. Model time series akan dibangun untuk memprediksi harga penutupan saham berdasarkan data waktu historis. Evaluasi model transformer akan menggunakan tiga metode utama, itu MSE, RMSE, MAPE. Secara paralel, model GERS juga akan dievaluasi menggunakan AIC, BIC, likelihood, serta ARC-LM. Dan setelah seluruh proses selesai, maka akan dilakukan evaluasi dan analisis mendalam pola harga dan risiko saham. Setelah itu, penelitian akan diakhiri dengan penyusunan kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi model serta pemberian saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Terima kasih. Sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.